nggak sih? Ngerasa kayak ada perang di dalam diri sendiri. Di satu sisi pengen jadi orang baik, tapi di sisi lain ada aja gitu tarik-tarikan ke arah sebaliknya. Nah, kali ini kita akan bedah gimana seorang bijak dari abad ke-12, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ngasih kita semacam peta buat menavigasi pertempuran batin ini. Tujuannya, tentu saja, menemukan kedamaian sejati. Wow, ini dalam banget ya. Coba deh kita renungin sebentar. Apa sih yang paling kita takuti? Omongan atasan? Atau takut di-cancel di media sosial? Terus, apa yang paling kita harapkan? Pengakuan dari orang lain? Kekayaan? Nah, Syekh Abdul Qadir ini ngingetin, kalau jawaban kita bukan Tuhan, jangan-jangan tanpa sadar kita udah menuhankan hal-hal lain dalam hidup kita. Oke, setiap perjalanan penyembuhan itu kan selalu dimulai dengan diagnosis ya kan? Menurut Syekh Abdul Qadir, sebelum kita bisa nemuin cahaya, kita harus berani ngaku dulu kalau hati kita ini seringkali tersesat dalam kegelapan. Kita harus berani hadapi kekacauan batin yang ada di dalam. Dan taruhannya ini nggak main-main loh, ini bukan sekedar nasihat biasa. Tapi sebuah peringatan keras, kalau mata hati kita udah dibutakan sama ego dan hasrat duniawi, kita itu lagi jalan lurus menuju kehancuran. Ini bukan takdir misterius, tapi ya ini adalah konsekuensi logis dari mengabaikan kompas batin kita sendiri. Lihat deh, di sini Syekh itu tegas banget, nggak ada area abu-abu. Menurut beliau, hati kita cuma bisa ada di salah satu dari dua kondisi ini. Entah buta, yang artinya dikuasai ego, menderita dan menuju kehancuran, atau melihat, yang artinya bebas, tercerahkan, dan menuju kemenangan spiritual. Ini pilihan. Pilihan fundamental yang kita hadapi setiap saat. Jadi, terus gimana dong mulainya? Nah, enaknya Syekh Abdul Qadir ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga ngasih solusinya. Dan ini bukan teori yang ngawang-ngawang loh. Beliau ngasih kita semacam toolkit praktis, sebuah baju zirah spiritual, buat ngelindungin dan nguatin hati kita di medan perang ini. Nah, ini dia fondasi dari baju zirah kita. Takwa itu kompas moral kita. Sabar itu perisai kita waktu lagi susah. Ikhlas itu yang mastiin kita berbuat sesuatu bukan buat pamer atau cari validasi. Dan tawakal itu jangkar kita, keyakinan total bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang nuntun kita. Keempat pilar inilah yang jadi pondasi kekuatan batin kita. Coba deh kita bahas tawakal lebih dalam. Seringkali kan kita mikir tawakal tuh ya udah pasrah aja, diem. Padahal bukan itu. Ini tuh kepercayaan yang aktif banget. Kayak Nabi Ibrahim, waktu dilempar ke api, beliau menyerahkan hasilnya pada Tuhan, bukan karena nggak berdaya, tapi justru karena beliau tahu ada sutradara terbaik yang mengatur segalanya. Oke, peralatannya udah siap. Sekarang waktunya masuk ke medan perang yang sesungguhnya. Dan perang ini sekali lagi bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Perjuangan aktif inilah yang jadi inti dari transformasi spiritual. Ya, sebelum perang, kan kita harus kenal musuhnya dulu ya kan? Siapa sih sebenarnya yang kita lawan? Nah, ini yang menarik. Musuhnya itu bukan orang lain, bukan di luar sana, tapi ada di dalam kita sendiri. Menurut Syekh, ada 4 musuh utama. Pertama, nafsu, atau ego kita yang nggak pernah puas dan selalu bisikin, aku mau lebih. Kedua, setan, sebagai simbol godaan. Ketiga, dunia. Maksudnya ambisi duniawi yang bikin kita lupa tujuan akhir kita. Dan yang paling bahaya, kemunafikan. Di luar kelihatannya bijak, postingannya inspiratif, tapi hatinya beda cerita. Ini benar-benar tamparan keras soal kemunafikan. Syekh ngingetin kita, bahaya banget kalau casing kita kelihatan baik, tapi mesin di dalamnya penuh tipu daya. Ini adalah kontradiksi internal yang paling merusak jiwa. Tapi tenang, perjuangan ini bukan tanpa akhir kok. Setiap pertempuran pasti punya tujuan kemenangan. Dan dalam perjalanan spiritual ini, tujuannya itu bukan sebuah tempat, melainkan sebuah keadaan kesadaran, sebuah realitas batin yang lebih tinggi. Nah, tujuan akhir ini namanya makrifat. Ini bukan sekedar pengetahuan dari buku atau Google ya. Ini lebih ke merasakan langsung. Sebuah pengalaman batin yang dalam banget, di mana hati kita nyambung langsung ke Sang Pencipta, tanpa perantara lagi. Dan kalimat ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Ini kayak kita selama ini ngejar hadiahnya, tapi lupa sama yang ngasih hadiah. Perjalanan ini adalah soal menggeser fokus kita. Bukan lagi ngejar nikmatnya, tapi merindukan Sang Pemberi nikmat itu sendiri. Terus, kalau udah sampai di tujuan itu, apa yang terjadi? Nah, kita masuk ke babak final. Transformasi total dari sang hati. Coba bayangin seekor burung dalam sangkar. Sangkar itu
Ya, keterikatan kita sama dunia, sama pujian orang, sama harta. Nah, hati yang udah bertransformasi itu kayak pintu sangkarnya kebuka. Dia terbang bebas, lepas dari beban keinginan, kekhawatiran, atau opini orang lain. Eits, tapi ini bukan berarti kita harus ninggalin dunia terus jadi pertapa di gunung ya. Enggak gitu. Kita tetap kerja, tetap berkeluarga, tetap hidup. Bedanya, perspektifnya. Dunia bukan lagi bos yang kita kejar, tapi jadi bengkel tempat kita berkarya dan mengasah jiwa. Kebahagiaan sejati kita nggak lagi ditaruh di hal-hal yang bisa hilang. Fokus kita pindah ke yang abadi. Akhirat itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi justru jadi sebuah perayaan. Pesta yang kita tunggu-tunggu. Jadi poin krusialnya ini, hati kita akhirnya menemukan rumahnya, menemukan kedamaian sejatinya. Bukan dalam pencapaian, bukan dalam materi, tapi dalam koneksinya langsung sama Sang Pencipta. Disitulah kita benar-benar ngerasa pulang. Pada akhirnya, semua hikmah yang umurnya udah hampir 900 tahun ini sebetulnya bukan cuma pelajaran sejarah, ini adalah cermin yang disodorkan ke hadapan kita hari ini. Ia menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Setelah melihat peta ini, hati saya ini sebenarnya lagi jalan kemana ya?